demam berdarah apakah perlu dirawat? Tidak usah, dirawat di rumah saja dong. Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Dr. Niko Febrianto Kurniawan. Welcome to my channel. Oke, pertama-tama kita jelaskan terlebih dahulu definisi dari demam berdarah ya. Suatu demam yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, virus dengue ini adalah virus yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui perantara nyamuk. Nyamuknya sendiri ada jenis tertentu juga, yaitu nyamuk jenis Aedes. Ada dua macam, Aedes aegypti sama Aedes albopictus ya. Nah, nyamuk ini memang paling banyak ditemukan di daerah atau di dunia dengan yang mempunyai iklim tropis. Jadi seperti di Indonesia, karena kadar kelembapannya cukup tinggi. Ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti itu, pertama, dia mempunyai badan yang cukup kecil ya, dan dia warna badannya hitam tetapi ada belang-belang berwarna putih. Nyamuk ini biasanya tinggal di tempat genangan air bersih. Jadi misalkan di rumah seringnya mungkin di tempat vas bunga atau di tempat ember-ember yang kosong, atau mungkin di bak mandi yang jarang disentuh. Bisa juga nyamuk ini sering tinggal di tempat-tempat yang gelap, misalkan di tumpukan-tumpukan baju atau mungkin di gantungan baju, atau mungkin bisa juga di bawah kolong meja ataupun kolong kasur kita. Oleh karena itu kita harus benar-benar memahami tempat tinggal atau habitat dari nyamuk tersebut. Nyamuk ini dapat terbang atau beredar kurang lebih sekitar 400 meter dari tempat sarangnya. Oleh karena itu ketika ada suatu sarang di suatu tempat, akan berpotensi menyebabkan virus dengue di sekelilingnya kurang lebih sejauh 400 meter. Ketika seseorang tergigit nyamuk demam berdarah atau nyamuk dengue tersebut, dalam waktu 4-7 hari itu adalah masa inkubasi virus berkembang biak di dalam tubuh seseorang. Ketika kondisinya tidak fit, tentu akan menimbulkan gejala. Nah, gejala dari demam dengue itu pertama adalah demam. Demamnya biasanya sekitar di atas 3 hari, 4 hari itu masih panas terus. Jadi kriteria demam menurut jenisnya yang pernah kita sebutkan di video sebelumnya, demam karena virus, itu biasanya demamnya akan mudah naik turun ya. Demam naik turun disertai dengan sakit kepala, badan ngilu-ngilu sendi. Nah, oleh karena itu ketika diobatin atau diberi obat selama 3 hari, demam masih panas terus, masih terjadi terus, biasanya ketika dibawa ke dokter, nah biasanya kita sebagai dokter, kita akan melakukan pemeriksaan awal ketika menemukan pasien dengan demam di atas 3 hari. Kita akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bukan terkena infeksi demam dengue atau demam berdarah tersebut. Gejala berikutnya seringkali disertai dengan rasa mual atau nyeri di ulu hati. Nah, jadi seringnya itu pertama, demam disertai dengan nyeri ulu hati atau nyeri perut ataupun rasa mual. Kita bisa curiga mengarah ke demam dengue apabila di sekitar tempat tinggal pasien atau orang ada yang terkena demam berdarah juga. Nah, itu kita menjadi poin tambahan untuk menjadi dasar diagnosis ya. Karena DB itu sifatnya adalah musiman seringnya. Ya, ketika musim hujan tiba, terdapat banyak genangan air di ember-ember atau di vas bunga atau di halaman, di pekarangan ataupun di selokan di sekitar rumah. Nah, itu menjadi titik habitat atau tempat tinggal dari nyamuk tersebut. Kalau kita klasifikasikan berdasarkan jenisnya, virus ini kan disebabkan oleh virus dengue. Jadi ada 4 jenis tipe virus. Yang pertama virus DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Ini adalah 4 jenis virus yang dapat terkena atau tertular ke manusia. Yang dari 4 jenis ini, yang memiliki gejala cukup paling berbahaya adalah jenis yang DEN nomor 2. Meskipun DEN nomor 2 ini memiliki frekuensi terjadinya lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Jadi ketika seseorang telah terkena virus demam berdarah, kita anggap mungkin yang tipe DEN1 ya, DEN1, seseorang telah terinfeksi,
ketika sudah sembuh, di dalam tubuh manusia tersebut akan terbentuk antibodi yang kebal terhadap DN1. Yang ini artinya dari 4 jenis tadi, ketika seseorang sudah terkena satu jenis yang terkena di awal, jadi yang satu jenis ini sudah kebal, berarti kemungkinan berikutnya ketika seseorang tertular kembali itu menjadi lebih kecil persentasenya, karena dari 4 menjadi 3 jenis yang bisa berpotensi tertular. Virus dengue ini akan menyerang sistem pembekuan darah manusia. Oleh karena itu, ketika seseorang yang terkena demam dengue yang tidak tertangani dengan baik, maka akan menimbulkan suatu tanda-tanda perdarahan. Oleh karena itu, mengapa demam berdarah disebut sebagai berdarah, ada embel-embel berdarah, karena berpotensi terjadi perdarahan ketika tidak ditangani dengan baik. Memang betul, memang tidak semua DB harus dirawat di rumah sakit. Tetapi kita perlu lihat tanda-tanda kegawatan atau tanda-tanda indikasi untuk dilakukan rawat inap. Ketika trombosit seorang atau pasien sudah di bawah normal, tentunya berpotensi akan terjadinya suatu perdarahan ya, mungkin mimisan, bintik-bintik merah di badan, atau bahkan mungkin muncul perdarahan pada gusinya. Nah, ini adalah salah satu manifestasi atau gejala ketika terjadi perdarahan pada demam berdarah. Demam berdarah itu memiliki fase demam. Biasanya demam terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga demam. Berikutnya hari keempat sampai hari keenam, biasanya pasien akan merasa segar kembali atau tidak merasa demam. Kemudian hari keenam dan seterusnya gejala demam akan mulai muncul kembali. Tapi jangan salah, pada hari yang keempat sampai yang keenam itu kita sering menyebutnya sebagai fase kritis. Mengapa? Karena trombosit pada seseorang itu akan cenderung mudah turun atau puncak-puncaknya paling rendah pada hari ke-4 sampai ke-6. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait kapan sih seseorang yang terkena DB harus diopnam. Pertama, ketika seseorang lemas. Yang kedua, ketika seseorang tidak nafsu makan ya, jadi mual-mual, muntah-muntah ketika dikasih makan, mual, nyeri perut, itu akan berpotensi terjadinya dehidrasi. Tanda-tanda dehidrasi apa aja kita udah bahas di video sebelumnya ya. Yang ketiga, ketika kadar trombosit sudah mulai turun di bawah normal, itu adalah saat yang paling tepat dan itu harus dilaksanakan untuk dilakukan rawat inap. Dengan dirawat inap, pertama kondisi pasien akan terpantau ya, artinya apakah ada suatu gejala perdarahan, apakah ada suatu tanda syok, atau adakah suatu kekurangan cairan dapat dideteksi dengan cepat dan dini. Apabila demam berdarah tidak tertangani dengan baik atau penanganannya terlambat atau dideteksi terlambat, akan berpotensi terjadi DSS, Dengue Shock Syndrome, di mana terdapat tanda-tanda syok. Pertama, tekanan darah turun, pasien lemas, pasien gelisah, pasien seolah-olah seperti meracau karena pasien di sini terjadi syok yang berpotensi berbahaya. Syok ini dapat mengancam jiwa. Jadi ketika demam berdarah terlambat dideteksi, tentu dapat mengancam jiwa. Tetapi ketika kita memahami kapan harus melakukan pemeriksaan dan kapan kita harus memberikan obat yang tepat, DB bukan merupakan suatu hal yang berbahaya lagi, karena kita dapat memantaunya sedini mungkin ya, seperti itu. Ada yang menanyakan bagaimana ketika seseorang terkena demam berdarah supaya trombosit tidak turun terus, bagaimana cara kita membantu menaikkannya. Nah, memang DB ini mempunyai fase ya, ketika dalam fase demamnya trombositnya turun, itu akan terjadi trombosit yang akan turun terus sampai pada fasenya dia akan sampai pada batas terendah. Jadi ketika dia sudah berada dalam fase terendah, trombosit tersebut akan dapat naik sendirinya tanpa dengan obat apapun. Tetapi tentu kita perlu memberikan suportif atau terapi tambahan atau bantuan untuk menjaga supaya trombosit tidak terlalu rendah. Dengan memberikan vitamin C itu dapat membantu menaikkan daya tahan tubuh. Harapannya ketika daya tahan tubuh baik, respon pemulihan akan lebih cepat.
Misalkan banyak yang menganjurkan untuk memberikan jus jambu merah, tidak salah, tapi perlu kita perhatikan juga biasanya pada orang yang menderita sakit TB, bahkan yang sebelumnya menderita mempunyai sakit MAH dan terkena TB, itu akan menyebabkan nyeri pada ulu hati, mungkin akan menimbulkan rasa mual ya. Nah, ketika rasa mualnya sangat mengganggu, mungkin pasien menjadi muntah-muntah. Ketika kita kasih buah-buahan seperti jambu merah yang mengandung vitamin C cukup tinggi, itu akan memicu rasa nyeri ulu hati yang semakin bertambah. Oleh karena itu hati-hati ketika kita memberikan vitamin C pada penderita yang terkena demam berdarah. Selain itu juga kita dapat memberikan sari kurma ataupun madu sebagai imunitas untuk membantu menaikkan daya tahan tubuh. Jadi saya rasa kita tidak perlu cemas bagaimana cara menangani TB ketika kita terkena TB. Yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus yakin bahwa kondisi kita fit terlebih dahulu. Adapun cara-cara untuk melakukan pencegahan demam berdarah, yaitu dengan melakukan 3M+. Yang pertama, menutup barang-barang yang berpotensi menjadi tempat tinggal atau sarang nyamuk tersebut. Yang kedua, menguras bak-bak air. Yang ketiga, mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat tinggal. Selain itu, memiliki plus, gunakanlah kelambu ketika sedang tidur, menjaga ventilasi rumah agar tetap baik ventilasi cahaya maupun udara agar nyamuk tidak dapat tinggal, dan digunakan pupuk larvasida ketika kita mempunyai tempat tampungan air yang cukup besar, dan tanam tanaman yang mempunyai sifat tidak disukai nyamuk. Oke sobat sehat, apabila Anda merasa bahwa informasi yang saya berikan cukup mudah dimengerti atau Anda rasa dapat berguna, boleh Anda bagikan ke teman-teman atau saudara Anda ya, agar kita semua mampu dan memahami bagaimana tipe dari TB dan bagaimana kita cara mencegahnya. Salam sehat.